Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara dustur petunjuk yang Allah turunkan bagi kaum muslimin adalah Al-Quranul Karim. Petunjuk di mana semua akses ada di dalamnya. Dan siapa yang menjadikan petunjuk ini Al-Quranul Karim sebagai dusturnya, maka ia menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quranul Karim juga merupakan bagian mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah, sebagai penjelas dan sekaligus yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaannya tidak terhenti sampai di situ. Kemuliaan Al-Quran berdampak kepada kemuliaan sesuatu yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditawarkan menjadikan diri kita untuk menjadi manusia yang mulia, atau ditawarkan sebuah urusan atau perkara menjadi mulia, atau apapun yang menjadikan sesuatu bisa mulia, maka hendaknya berusaha untuk bersinggungan atau mengaitkan sesuatu tersebut atau hal tersebut dengan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di awal tadi bahwa kemuliaan Al-Quran itu akan berdampak kepada kemuliaan sesuatu yang berkaitan dengannya. Sejauh mana kemuliaan tersebut atau dampak kemuliaan tersebut? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Maka tidak ada malam yang paling terbaik di antara malam-malam yang ada di bulan Ramadan, kecuali di mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, dan pada malam itu menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang kita hafal semua dalam surat Al-Qadr, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan adalah malam yang di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Maka apa? Tidak ada bulan di antara bulan-bulan Hijriyah yang paling terbaik, melainkan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah, bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai penjelas mengenai petunjuk, dan sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, karena ia bersinggungan dengan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia, ketahuilah
tempat di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tersebut, menurunkan Al-Qur'an, maka jadilah tempat tersebut menjadi tempat yang paling termulia di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi SAW pernah mengatakan, salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin mimma siwahu illa al-masjidil haram. Kata Nabi SAW bahwa salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih afdal, lebih utama daripada 1000 salat di tempat masjid yang lainnya. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Namun Nabi SAW mengatakan illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Karena apa? Salat di Masjidil Haram pahalanya lebih besar dari salat di Masjid Nabawi, 100.000. Menunjukkan bahwasanya besarnya sebuah pahala Masjidil Haram, ya tempatnya di Mekah, di mana di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, menurunkan wahyu yang pertamanya, maka berimbas kepada keutamaan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut. Yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada manusia yang paling terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan wahyunya, Allah turunkan Al-Qur'an kepadanya. Maka tidak ada nabi yang paling termulia, nabi yang terbaik di antara urutan nabi yang lainnya, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Bani Hashim. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa khairu ahli al-ardi nasaban 'ala al-itlaq, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk bumi yang paling baik nasabnya. Fa asyraful qaumi qaumuh, dan yang paling mulia kaumnya adalah kaumnya beliau. Wa asyraful qabiluhu, dan yang paling mulia kabilahnya adalah kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kaum muslimin, imbas atau kemudian ketika sesuatu yang berkaitan bersinggungan dengan Al-Qur'anul Karim, maka kemuliaan tersebut memberikan dampak kepada orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menjadi pedoman bagi dirinya, maka kemuliaan akan berimbas kepada dirinya, bahkan kepada keturunan-keturunannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima di antara dampak kaitan Al-Qur'anul Karim dengan sesuatu yang bersinggung dengan Al-Qur'an, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril bersinggungan dengan wahyu, dengan Al-Qur'anul Karim, maka malaikat yang menjadi pembawa wahyu Al-Qur'an merupakan sebaik-baiknya malaikat di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 97, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Kata Allah, katakan barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa-apa kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, bahwa sebaik-baiknya generasi
adalah generasi yang di dalamnya ada padanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya generasi. Khairun nasi qarni. Kata Nabi, sebaik-baiknya generasi adalah generasi di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang setelahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya keterkaitan imbas dari kemuliaan Al-Quranul Karim adalah siapapun di antara manusia yang berupaya dan berusaha untuk kemudian mengajarkan, mempelajari Al-Quran kepada yang lainnya, maka menjadikan dirinya adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya kalian, artinya manusia yang paling terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah artikel yang pernah mengatakan, ya, ada seseorang dalam sebuah artikel tersebut mengatakan, William Ewart Gladstone pernah mengatakan, selama Al-Quran itu berada di tangan kaum muslimin, maka selama itu juga Eropa tidak akan mampu menguasai Timur dan tidak akan hidup dengan aman. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa di antara keagungan Al-Quranul Karim. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menawarkan kepada para kaum muslimin, maka tentunya siapa di antara kita yang ingin mulia atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bercita-cita ingin menjadi manusia yang mulia, maka caranya adalah mengambil bagian dari apa-apa yang bisa kemudian kita ambil dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Quranul Karim. Bisa jadi dengan mempelajarinya, bisa dengan mengajarkannya, bisa menjadi pelaku kita untuk kemudian melakukan kebaikan dengan membacanya, dengan tilawah, dengan mentadaburinya, dengan mengajarkan, atau apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, atau paling tidak kita menjadi orang-orang yang mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, ia akan memberikan kemuliaan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quranul Karim, dan menjadikan Al-Quran adalah salah satu di antara dustur untuk menjalani kehidupan di dunia yang menghantarkan kita menuju akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.